Shalom seluruh jemaat Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita puji, kita sembah Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Atas hidup kami mau memuji Engkau hari ini. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Jemaat Tuhan katakan, nyatalah karyamu di dalamku, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Kami menyatakan bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan sama-sama kita mau katakan, alive in Jesus we rely, in Jesus we rely, in Jesus we rely.
mereka membutuhkan keselamatan di dalam Engkau. Mereka yang masih berkompromi dengan dosa Tuhan, mereka yang hidup dalam akar pahit, mereka yang hidup di dalam dosa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jiwa-jiwa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa mereka menemukan keselamatan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan dari COVID yang hari-hari ini mengalami peningkatan Tuhan. Kami berdoa semakin banyak yang disembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati pemerintah kami Tuhan. Diberikan hikmat Tuhan untuk bisa menangani, untuk bisa menekan kasus pertumbuhan COVID ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati dengan hikmat otoritas yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami memperkatakan Indonesia pulih, kami memperkatakan Indonesia sembuh, kami memperkatakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu ada untuk Indonesia. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita kembali lagi beribadah, dan sebelum kita beribadah saya mengajak untuk kita semua terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, memimpin setiap kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman ini seperti benih yang ditaburkan ke tanah yang subur, sehingga bertumbuh dan berbuah, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah kembali kita beribadah di rumah selaku gereja Tuhan sebagaimana arahan yang disampaikan pemerintah. Saya percaya kita semua tidak kehilangan semangat, kita semua masih dalam spirit yang menyala-nyala, berapi-api untuk belajar terus kebenaran firman Tuhan dan mengerjakannya sekalipun di tengah-tengah situasi yang seperti demikian. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Haleluya. Ada dua tujuan manusia di dalam hidup kekristenannya, yaitu yang pertama saya temukan, satu, untuk memuliakan Tuhan, yang kedua untuk menikmati Tuhan atau menikmati berkat Tuhan. Nah, jika manusia lepas dari dua tujuan ini, maka manusia menurut saya gagal. Dia menjalankan hidup atau menjalankan tujuan hidup yang sesungguhnya. Nah, bulan ini saya ingin menaruh tema khotbah di mana apa yang Roh Kudus ingatkan kembali kepada saya, dan saya mau ajarkan kepada seluruh jemaat di dalam satu bulan ini. Kita belajar tentang hidup di dalam kekudusan. Mengapa demikian? Ini perlu untuk diajarkan kepada jemaat, karena yang pertama, kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi saya dan saudara, bagi kita orang-orang percaya. Di dalam bahasa Inggris saya temukan definisi daripada kudus, yaitu cut above
Artinya apa? Artinya kita ada di atas rata-rata. Tuhan ingin agar hidup kita ini tidak sama dengan dunia, tetapi di atas rata-rata. Apa itu maksudnya? Kalau dunia bilang boleh, belum tentu dengan standar hidup kita sebagai orang percaya, kita juga ikutan bilang boleh. Bisa mengerti maksud saya? Kita bisa meluaskan kata boleh ini ke dalam beberapa aspek. Oleh sebab itu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya mau garis bawahi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tulisan dari Ibrani sudah cukup jelas. Nah, kudus bukan berarti saudara atau saya atau kita semua sudah sempurna. Tapi saya mau artikan kudus dalam pengertian rohaninya adalah saudara dan saya artinya milik Tuhan. Kita bukan lagi keinginan kita bukan lagi kemauan kita, tetapi kita yang adalah milik Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan manusia harus mengusahakan kekudusannya. Di dalam Ibrani yang kita baca katakan kejarlah. Jadi artinya ada usaha yang harus kita lakukan dalam mengupayakan kekudusan. Inilah yang membedakan antara kita dengan pencipta kita, antara kita dengan Tuhan. Pencipta yaitu Allah adalah Maha Kudus. Sementara Dia Allah adalah Tuhan merupakan sumber kekudusan. Yang dicipta manusia, saudara dan saya belum kudus. Kenapa? Karena kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Allah ingin manusia hidup kudus, mengejar kekudusan, mengupayakan kekudusan supaya hidup kita masuk dalam tujuan yang pertama, memuliakan Tuhan. Sebelum yang kedua kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Nah, pelajaran pertama mengenai kekudusan. Yang pertama, kekudusan menuntut ketaatan, saudara-saudara. Saudara tidak bisa mendapatkan kekudusan dari Tuhan yang adalah sumber daripada kekudusan itu kalau tidak taat kepadanya. Ketaatan adalah mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Segala yang Tuhan perintahkan kita harus lakukan. Segala hal yang Tuhan tidak perintahkan, segala hal yang Tuhan kehendaki untuk supaya saudara tidak lakukan, saudara tidak boleh melakukannya. Gampangnya apa? Apa kata Alkitab kita ikuti, apa bukan kata Alkitab kita nggak usah ikutin, apalagi nambahin. Kalau Alkitab diam, kita diam. Kalau Alkitab ngomong, kita ikutin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang saya katakan kekudusan menuntut ketaatan, ini artinya apa? Ketaatan juga berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan caranya Tuhan. Ini nggak gampang saudara-saudara. Contoh aja. Yang paling mudah kita cerna di dalam beribadah. Kalau kita datang ibadah, maka kita tahu di dalam setiap ibadah mau onsite, mau online, itu ada tata caranya. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya? Keseluruhan prosesi daripada ibadah baik online maupun onsite itu ada. Ibadah bukan hanya firman Tuhan saja. Ibadah itu dari awal sampai pada akhir. Pujian dan penyembahan termasuk ibadah gak? Termasuk.
Doa syafaat di dalamnya termasuk ibadah nggak? Termasuk. Firman apalagi termasuk dalam ibadah. Persembahan saudara, masuk saudara. Cuman sayang begini, ada banyak orang Kristen ngomongnya taat, yang apalagi yang di online nih. Begitu pujian disetel tek gitu, majuin deh YouTube cut. Makanya gereja kita buat premier. Saya bisa lihat jarang saudara yang ikut premier itu. Sekalipun kita onsite di sini beberapa minggu lalu, saya suka memantau, saya suka lihat yang onsite itu hanya beberapa. Kenapa kita bikin onsite? Karena di situ kita bisa lihat siapa yang on time, siapa yang bisa ngikutin. Kalau nggak sesuai jamnya, saudara umumnya bilang mungkin pujian, siapa nih? Oh Nael, Welmi, Pastor Glo, 3 orang itu aja kan? Kita skip seret gitu. Atau kebalikannya, begitu denger nyanyi, begitu lihat yang khotbah, yang khotbah siapa nih? Pastor Denso, dilewatin seret, bisa nggak gitu YouTube? Bisa kan? Udah gitu habis, mau dua-duanya, mau pujian, penyembahan, firman Tuhan, begitu persembahan di skip, bisa nggak begitu? Bisa nggak saudara? Bisa. Di dalam onsite gimana? Datang pas udah penyembahan gitu, nggak ngikutin awal, pulang duluan sebelum doa berkat, sebelum persembahan, udah pulang duluan saudaraku. Gitu ngomongnya taat. Di dalam beribadah kita harus melakukan sesuai dengan caranya Tuhan. Saya nggak bilang prosesi itu merupakan keharusan, karena itu adalah bagian yang diilhami oleh Roh Kudus, oleh bapak-bapak gereja menentukan membuat prosesi demikian. Dan kita harus mengikutinya dalam bentuk ketaatan kita dari awal sampai pada akhir. Ada amin? Amin. Yang kedua yang juga terjadi di dalam banyak orang-orang percaya, yaitu dalam pengertian mengasihi. Ketaatan di dalam mengasihi. Orang udah mulai banyak yang saya lihat begini, mengasihi sekalipun orang itu tidak layak untuk dikasihi. Kenapa? Karena melakukan kejahatan dalam hidup kita, melakukan pengkhianatan. Akhirnya kita bisa melepaskan pengampunan. Dulu sulit orang begini, sekarang udah mulai banyak. Tetapi ada hal yang saat ini mulai dibuat abu-abu, mulai diselamurkan, yaitu ketika apa? Ketika seseorang melakukan dosa, alih-alih kita bilang mengasihi, kita menerima dia. Saya mau kasih tahu begini saudara, kita memang harus mengasihi sesama kita, tetapi yang kita kasih adalah manusianya, bukan dosanya. Dosa yang mereka lakukan harus kita tegur. Minggu lalu saya udah katakan, hidup kita berpusat kepada Kristus, lalu kita akan menegur, memberikan nasihat. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan yang kita pegang. Kalau kita mengasihi seseorang, kita gak bisa bilang begini, aku barusan berbohong, aku barusan masturbasi, aku barusan onani, aku barusan nonton pornografi, dan kita sebagai pemimpin rohani hanya ketawa-ketawa aja. Yang parah sampai ngomong gini, puji Tuhan. Wah, kok puji Tuhan saudara? Aku barusan bohong nih, puji Tuhan. Kita harus apa? Kita harus menegur, kita harus menasehati. Loh kan nanti kita harus mengasihi, kita harus menerima. Inilah yang membuat menjadi abu-abu. Gak berani kita ngomong. Kita harus melakukan ketaatan di dalam konteks kekudusan untuk kita bicara mengasihi seseorang. Berani kita menasehati, berani kita menegur. Urusan gak terima belakangan. Berapa banyak sih orang yang ditegur mau terima? Pasti gak terima, itu udah hukum alamnya. Tapi yang penting kita melakukan kebenaran. Bukankah kita mencari kebenaran di pandangan mata Tuhan, bukan mata manusia? Ada amin saudara-saudara? Ini yang pertama, kekudusan menuntut ketaatan. Kebanyakan orang sekarang kebablasan karena menurut dunia mengasihi itu menerima semuanya. Tapi ini ada yang bagus. Dosa itu harus ditolak. Sesuai dengan firman Tuhan, dan Martin Luther King bilang begini, saya udah terjemahin dalam bahasa Indonesia. Tidak ada seseorang pun yang bisa bermain dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu akan mengikat dan mempermainkan manusia. Wah, keras ya. Jadi kita gak bisa main-main dengan dosa saudara. Kita pikir dosa cute, bagus, lucu. Dalam bahasa kita mengasihi, kita menerima, kita merangkul saudara.
dosa itu mengikat, dan dosa itu mempermainkan kita. Bahkan pemimpin rumah tangga, pemimpin rohani bisa dipermainkan oleh karena dosa. Oleh sebab itu kita perlu mengajarkan, kita perlu belajar bahwa kekudusan ini menuntut ketaatan. Taat berarti seluruhnya. Tidak ada ketaatan yang setengah-setengah. Kalau saudara taat setengah, itu sama saudara nggak taat. Taat berarti seluruh kehidupanmu diberikan kepada Tuhan untuk melakukan kebenarannya. Perintah untuk menjaga kekudusan hidup adalah perintah Allah kepada umat yang dikasihi atau diperkenankannya. Mengapa? Sebab Allah mengasihi dan memperkenankan manusia untuk menjadi umatnya. Manusia yang berdosa diperkenankan menjadi kudus karena dia adalah sumber kekudusan. Kekudusan tidak mungkin terlaksana atau menjadi bagian dari hidup kita kalau bukan karena karya salib, kalau bukan karena Yesus. Jadi Tuhan, jadi Allah sendiri, Yesus sendiri adalah sumber kekudusan yang memberikan kepada kita. Dan kalau kita sudah menerima kekudusan itu, maka kekudusan menuntut ketaatan saudara dan saya. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudara, saya mau ajarkan lagi yang kedua. Kekudusan ini bicara tentang sikap hati. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyinggung hal ini. Cuma saya mau ambil dari cerita tentang dosa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, anak daripada Nabi Harun, di dalam kitab Imamat. Ini sebetulnya mengajarkan kepada kita satu sikap hati kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, awal kalau saya tidak salah dalam pelajaran dengan tema pujian penyembahan, saya menyinggung kekudusan hati. Kekudusan hati itu artinya sepakat terhadap apa yang terjadi di hidup kita ini ada dalam kontrol Tuhan. Saya ingatkan kembali, ini yang saya katakan. Nah, kalau ngomong soal standar daripada hidup orang Kristen, yaitu standar kekudusan di atas rata-rata, ini sering bersinggungan dengan yang namanya sikap hati. Kok gini ya, kok gitu ya, gitu loh. Saya beda dengan orang itu, saya nggak boleh begitu, tapi kok dia boleh, gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau sikap hati ngomong akan ada pertanyaan begitu. Nah, kita baca dulu ya dari bawah. Dalam Imamat 10 ayat yang 9 dan ke-10. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Ayat 10 ya. Harus kita bisa membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, yang najis dengan yang tidak najis. Ini butuh ketaatan. Namun hal yang kedua setelah kita ketaatan ada juga sikap hati. Orang yang taat itu maka sikap hatinya akan demikian. Kita kembali lagi ke atas bacanya. Imamat pasal 10, kita mulai baca dari ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun.
Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian Musa berkata kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Lalu mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Nah, saudara-saudara, mengapa begitu dahsyat hukuman yang ditimpakan Tuhan kepada Nadab dan Abihu? Oh, karena mereka membawa api asing. Oke, boleh, betul, memang dituliskan begitu. Tapi kita lihat lebih dalam lagi ya. Kenapa? Karena mereka menajiskan diri sebelum mereka memasuki kemah suci dengan mereka mabuk. Dan mereka menajiskan kemah suci serta perbabotannya, membawa api asing itu, membakar ukupan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bicara soal kekudusan yang tidak bisa dikompromikan sedikit pun. Sedikit saya mengulas bagian atas tadi, menuntut ketaatan, kekudusan itu diminta. Lalu apa yang terjadi ketika ini dilanggar? Ada hukuman keras ditujukan kepada orang-orang yang melanggar. Pada saat itu kepada Nadab dan Abihu hukuman kematian menimpa mereka. Nah, perhatikan, setelah Nadab dan Abihu mati, Harun yang adalah bapaknya, orang tuanya, dilarang, saudaraku, berduka cita dengan menyesali hukuman Allah atas kedua putra sulungnya tersebut. Karena kenapa mereka dilarang berduka cita? Karena hukuman itu, karena menyatakan keinginan Allah agar umat Israel menghormati kekudusan, sampai kepada orang yang melanggar keluarganya gak boleh bersedih sekalipun orangnya mati. Ngeri gak saudara? Penyebab Nadab dan Abihu melanggar kekudusan Tuhan adalah mereka mabuk minuman keras. Karena mereka mabuk, mereka kehilangan kendali diri, mereka melakukan kesalahan yang fatal. Pengertian pelajaran ini menurut saya, mereka ini sembrono. Dan saya melihat hal yang dalam, yaitu tentang sikap hati Harun. Harun dilarang berduka cita, karena kalau dia berduka cita artinya apa? Dia tidak sepakat dengan Allah. Darah ngeri gak saudaraku? Wah, kekudusan hati itu bicara tentang segala hal yang terjadi di dalam hidup kita ini ada dalam kontrolnya Allah. Dan Harun masuk kepada level yang menurut saya sangat dalam. Putra sulungnya mati oleh karena mereka melanggar kekudusan. Dia tahu, wah, dia melanggar perintah Allah. Dia sebagai orang tua gak boleh bersedih. Kenapa? Kalau dia bersedih, artinya dia apa? Dia melanggar, dia tidak sepakat dengan Allah. Masalah kekudusan ini adalah masalah yang serius, saudaraku. Sikap hati itu mendorong tindakan kita. Kalau hati kita tidak kudus, maka tindakan kita juga nanti tidak kudus. Oleh sebab itu ada kesadaran. Kenapa Nadab dan Abihu bisa sampai begitu? Karena mereka nggak menjaga hidup mereka, mereka sembrono. Ada banyak orang yang mabuk akhirnya sembrono kan, marah-marah nggak karuanan, akhirnya harus berurusan dengan yang berwajib. Nadab dan Abihu menyepelekan soal kekudusan di dalam hati mereka. Mereka secara sembrono melanggar ketentuan bahwa imam besar dalam mabuk, mereka lupa hanya imam besar yang boleh menyalakan api.
Jadi mereka secara tidak langsung juga memberontak terhadap kepemimpinan Harun yang dipilih oleh Tuhan. Ngeri saudara ya, ngeri. Bahaya kalau kita tidak menjaga sikap hati kita. Lalu mereka bisa mati. Wow. Sebagai umat yang hidup kita ini harusnya menjadi saksi bagi orang-orang yang di sekitar kita, maka Tuhan ingin agar kita hidup dalam kekudusan-Nya. Kekudusan hidup merupakan pembedaan antara mereka yang adalah umat Allah dengan mereka yang bukan umat Allah, saudara. Kalau saudara bilang saudara orang percaya, yang membedakan adalah kekudusan hidup saudara. Untuk membedakan mana pengikut Tuhan dan bukan pengikut Tuhan, saudaraku. Karena Allah telah menguduskan, maka kita sebagai orang percaya juga harus menjaga seluruh, gak cuma sebagian, gak cuma pada waktu mau ke gereja aja, gak cuma mau kelihatan kata orang lalu kita kudus, saudara berkata haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sementara enggak. Saudara-saudara, dalam bahasanya Rasul Paulus di Roma 12 ayat 2 dikatakan orang percaya dituntut untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena saya sudah singgung tadi di atas, kita standarnya berbeda, saudara. Hidup menjaga kekudusan, saya menyadari ini tidak pernah mudah. Dahulu ya, zaman dahulu aja masalah kekudusan itu sudah sulit untuk dilakukan oleh manusia. Apalagi hari-hari ini, di mana ada begitu banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dengan begitu mudahnya. Zaman dahulu orang harus mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh kesenangan-kesenangan dunia. Hari ini mereka bisa memperoleh dengan gratis. Lebih sulit, dulu aja udah sulit, apalagi sekarang. Saya sadar semakin sulit. Dan ada lagi tantangan menjaga kekudusan bagi masa sekarang. Sering dianggap kita ini kuno oleh kelompok-kelompok manusia. Tapi ingatlah, hidup kita memiliki standar. We have to cut above. Kita di atas rata-rata. Orang tidak lagi kagum akan orang-orang yang hidup mempertahankan kekudusan, tetapi yang mereka lakukan adalah mentertawakan, saudara, dan menganggap mereka bodoh serta kurang gaul. Dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita dalam berbagai bentuk yang bisa membawa kenikmatan bagi daging kita, tetapi sesungguhnya mengakibatkan kematian bagi perjalanan hidup kita. Bagaimana dengan saudara-saudaraku jemaat Sitri Manahan? Mari kita masuk di bulan ini dengan belajar dan melakukan, yaitu hidup dalam kekudusan. Saya berdoa saudara-saudara boleh melakukannya, boleh dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa ya saudara-saudaraku, di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, dunia yang semakin berantakan dalam tata nilai dan kebenarannya, kami mau berpegang sungguh kepada firman Tuhan dalam ketaatan. Kami mau menjaga hati kami dan sikap kami terhadap kebenaran firman Tuhan. Olehnya Tuhan, pimpin kami sepanjang bulan ini untuk kami boleh belajar serta melakukan, agar hidup kami senantiasa kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Aku berdoa untuk setiap pria, wanita, orang muda dan orang tua, dimanapun mereka berada yang sementara mereka menonton online ini Tuhan. Tuhan, berikan pencerahan dan keberanian untuk mereka boleh cut above, di atas rata-rata. Rasul Paulus katakan, biarlah mereka dibaharui dari pembaharuan budi mereka, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga akan mengambil perjamuan. Mari siapkan perjamuan yang sudah saudara siapkan untuk kita sama-sama boleh mengambilnya.
Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Kita mengingat pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku. Tubuh yang mengerti penderitaan, tubuh yang mengerti pergumulan kita, tantangan hidup kita. Namun dia Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari kita makan dalam rasa syukur dalam nama Yesus Kristus. Kita juga mengangkat cawan anggur. Anggur yang dikatakan adalah darahnya, darah yang mengandung janji kehidupan kekal, penghapusan dosa, dan pembaruan. Mari kita minum bersama-sama dalam rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengambil kembali perjamuan, dan biarlah Tuhan yang boleh terus bersama-sama dengan kami. Kami mau mengingat karya-Mu, karya kekudusan yang menguduskan kami. Bawalah kami untuk terus berjalan di dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan di manahan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya begitu semangat sekali mendengarkan kata persembahan yang kita akan bawa bersama-sama di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan melandasi terlebih dahulu dengan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 35 ayat yang ke-21a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana dalam kita hidup kita butuh yang namanya motivasi untuk kita menjalankan usaha kita, motivasi untuk kita membangun diri kita, dan juga motivasi untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sama halnya kita juga memberikan persembahan, kita juga perlu namanya motivasi, kita perlu namanya dorongan supaya kita betul-betul semangat, supaya kita bisa mempersiapkan persembahan kita dengan baik. Nah, ini dia motivasi yang akan mendorong kita untuk kita semangat dalam memberikan persembahan. Yang pertama yaitu karena kita taat kepada Tuhan, di mana jelas sekali dalam firman Tuhan kita akan membawa persembahan kita, baik itu persepuluhan, persembahan khusus, persembahan spesial dan sebagainya, kita bawa di hadapan Tuhan sebagai tanda kita mentaati firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu karena kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan itu dengan baik, mempersiapkan yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara bawa di hadapan Tuhan sebagai bentuk kasih Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Allah kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan persembahan kita dengan baik, yang terbaik di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah online, dapat mentransfer melalui rekening BCA dan juga rekening BRI Gereja, juga melalui dompet digital, dengan cara men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai, sukacita, dan kasih yang selalu baru. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberkati dan mengasihi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus
Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita ada Komsel, CG secara online, dan juga doa Jumat secara online, ibadah Sitrikit secara online, dan youth secara online. Sampai bertemu. Tuhan memberkati.